Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok I dengan anggota saya, Nada, Berica, Lulu, Marsha, dan Nindi akan menjelaskan mengenai definisi tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi dalam penelitian pendidikan. Baiklah, saya Nada Sifat Salsabila akan menjelaskan tentang pengertian tes. Jadi, menurut Chaplin dalam penelitian yang dilakukan oleh Suharman pada tahun 2018, tes merupakan satu perangkat pertanyaan yang sudah dibakukan yang dikenakan kepada seseorang dengan tujuan untuk mengukur perolehan atau bakat pada suatu bidang tertentu. Sedangkan, menurut Nur Kancana dan Sunartana dalam penelitian yang dilakukan oleh Mujianto Solihin, tes merupakan suatu cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh siswa ataupun sekelompok siswa, sehingga menghasilkan nilai tentang tingkah atau prestasi siswa sebagai peserta didik. Sedangkan menurut Purwanti dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi, tes merupakan seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman atau penguasaan terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu. Kemudian menurut Jacobs dan Chase dan Al-Wasilah dalam penelitian yang dilakukan oleh Anna Ratna Wulan pada tahun 2007, tes merupakan suatu alat penilaian dalam bentuk tulisan untuk mencatat atau mengamati prestasi siswa yang sejalan dengan target penilaian. Sedangkan menurut Nurjana, tes merupakan alat penilaian yang digunakan dalam pendidikan yang mempunyai peranan penting dalam mengukur prestasi hasil belajar siswa. Jadi dari kelima definisi tersebut, dapat saya simpulkan bahwa tes merupakan suatu alat yang berisi kumpulan pertanyaan guna mengumpulkan informasi tentang ketercapaian tujuan pendidikan ataupun tujuan pembelajaran. Baik, yang selanjutnya yaitu pengertian measurement. Jurnal pertama, penguasaan pengukuran volume melalui pendampingan praktikum bermedia Beaker Glass Braille bagi anak tunanetra. Pengukuran merupakan suatu cara mendapatkan hasil atau data dalam sebuah pengamatan. Mengukur berarti membandingkan suatu nilai yang terukur dengan alat yang telah distandarisasi. Jurnal kedua, pengukuran belajar peserta didik siswa SMA. Pengertian pengukuran dalam kegiatan pembelajaran adalah proses membandingkan tingkat keberhasilan belajar dengan ukuran keberhasilan belajar dan pembelajaran yang telah ditentukan secara kuantitatif. Jurnal ketiga, mendesain instrumen pengukuran sikap. Pada umumnya, pengukuran sikap dapat dibagi dalam 3 cara, yaitu wawancara, observasi, dan kuesioner. Setiap cara memiliki keuntungan dan keterbatasan, sehingga peneliti perlu mempertimbangkan cara yang sesuai dengan tujuan penelitian sikap. Jurnal keempat, pengukuran atau kalibrasi volume dan massa jenis aluminium. Pengukuran yang akurat merupakan bagian penting dari fisika, walaupun demikian, tidak ada pengukuran yang benar-benar tepat. Pengukuran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur, artinya memberi angka terhadap sesuatu yang disebut objek pengukuran. Jurnal kelima, pengembangan model praktikum fisika berbasis analisis ketidakpastian pengukuran. Semua pengukuran selalu berhubungan dengan ketidakpastian, yang seharusnya dapat diukur dan dilaporkan di suatu bagian penting dari suatu kegiatan eksperimen seperti praktikum. Istilah penilaian dalam bahasa Indonesia dapat bersinonim dengan evaluasi dan juga populer dengan istilah assessment. Assessment diartikan sebagai suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar dengan menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Penilaian ini merupakan bagian yang penting dalam pembelajaran, karena berdasarkan hasil penilaian tersebut, pendidik dapat mengambil keputusan untuk menentukan langkah yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, hasil penilaian juga dapat memberikan motivasi kepada peserta didik untuk lebih berprestasi. Nah, penilaian merupakan proses menafsirkan berbagai informasi secara sistematis, berkala, berkelanjutan, dan juga menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan serta perkembangan yang telah dicapai oleh peserta didik melalui kegiatan pembelajaran dan menginterpretasikan informasi untuk membuat keputusan. Yang model penilaian ini dibangun berdasarkan 2 prinsip. Yang pertama, penilaian adalah proses yang berkelanjutan. Yang kedua, untuk memungkinkan proses penilaian tersebut, keterampilan yang diinginkan terlihat oleh subjek maupun. Nah, sekarang saya Marsha di sini akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran di mana dalam jurnal evaluasi pembelajaran di SMA Negeri 1 Ambarawa, Pingsingu, digunakan teori bahwa evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk membandingkan antara hasil yang telah dicapai dengan rencana yang telah ditentukan. Dalam jurnal Radiasi volume 5 model evaluasi proses pembelajaran fisika pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Minir tahun pelajaran 2013-2014, evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga jasa
dari tujuan yang telah dicapai, desain implementasi, dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu pertanggungjawaban, dan meningkatkan pengalaman terhadap fenomena. Nah, di jurnal ini menjelaskan bagaimana model-model evaluasi ini akan sangat membantu untuk kedepannya. Nah, selanjutnya ada dalam jurnal evaluasi pembelajaran materi fisika berdasarkan teknik ujian secara open book pada mahasiswa UIN Banten. Di sini menurut Groenland, evaluasi adalah suatu proses sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana pengajaran telah dicapai oleh siswa. Begitu. Selanjutnya yaitu dalam Jurnal Pendidikan Islam dengan judul artikel Konsep Dasar Evaluasi dan Implikasinya dalam Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah, disebutkan bahwa evaluasi terdiri dari pengukuran dan penilaian dengan ciri khusus adanya pengambilan keputusan di akhir untuk kebermanfaatan. Kemudian dalam jurnal yang lain disebutkan pula bahwa evaluasi merupakan suatu alat yang digunakan untuk menimbang serta menentukan nilai dan arti akan sesuatu yang dapat berupa orang, benda, kegiatan, keadaan, maupun suatu kesatuan tertentu berdasarkan seperangkat kriteria yang telah disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, berdasarkan beberapa uraian tadi, dapat diambil kesimpulan. Nah, di sini ada kesimpulan mengenai tes dan juga measurement. Teman-teman dapat membaca sendiri kesimpulannya. Selanjutnya di sini ada kesimpulan untuk assessment dan evaluasi atau evaluation. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila dari teman-teman memiliki saran, kritik, ataupun pertanyaan, dapat langsung disampaikan di kolom komentar. Sekian, terima kasih.